Iya. Hari ini kita mau belajar apa? Agama Katolik. Iya, pelajaran agama Katolik. Nah, sebelum belajar biasanya kita buat apa? Berdoa. Berdoa. Siapa yang pimpin doa? Kelpan. Kelpan ya, Kelpan silakan Kelpan. Teman-teman, marilah kita berdoa. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur karena diberi anugerah untuk bertumbuh dan berkembang. Bimbinglah kami untuk menjadi anak yang sehat, kuat, cerdas, dan berbakti padamu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya, terima kasih Kelpan sudah pimpin kita dalam doa. Nah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau cek dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Ada nggak yang tidak hadir? Tidak. Ada semua ya? Di pengecekannya dulu coba. Bruno? Hadir, Bu. Iya. Kelpan? Hadir, Bu. Ternyata hadir semua ya hari ini ya. Lengkap 10 orang. Iya. Hari ini kita akan belajar tema saya tumbuh dan berkembang. Iya, saya tumbuh dan berkembang. Nah, saya tumbuh dan berkembang yang akan kita pelajari hari ini ada 4 hal yang mau dicapai. Ya, ada 4 hal yang mau dicapai dalam pelajaran hari ini. Yang pertama itu, setelah kalian belajar, kalian mampu membandingkan keadaan diri kalian dulu dan sekarang. Lalu yang kedua, kalian bisa menjelaskan bahwa kemampuan bertumbuh dan berkembang itu adalah anugerah Tuhan yang harus dikembangkan dengan rasa tanggung jawab. Lalu yang ketiga, kalian bisa menceritakan siapa saja yang terlibat dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Lalu yang terakhir, kalian mampu bersyukur, yaitu atas pertumbuhan dan perkembangan yang sudah Tuhan berikan. Ya, oke. Sekarang kemarin Ibu sudah kirim 2 gambar ya untuk kalian lihat tadi malam. Pasti sudah tahu. Nah, sekarang Ibu mau menggali pengalaman kalian tentang gambar yang Ibu kirim tadi. Nah, ada 2 gambar. Gambar yang pertama itu proses pertumbuhan. Siapa yang tahu proses pertumbuhan? Ya, Jessica. Dari bayi, Ya. anak-anak, remaja, dewasa, tua. Iya, itu adalah proses pertumbuhan. Proses pertumbuhan apa itu? Pertumbuhan fisik. Iya, terima kasih Jessica ya. Nah, lalu gambar yang satunya tadi Ibu kirim adalah proses perkembangan. Dari tidak bisa menjadi bisa. Siapa yang bisa jawab? Elis. Dari yang tidak bisa menaiki sepeda, sudah bisa naik sepeda. Iya, dari yang tidak bisa naik sepeda bisa naik sepeda. Siapa lagi? Arjun. Dari yang tidak bisa membaca, sampai bisa membaca. Iya, dari tidak bisa membaca jadi bisa membaca. Karen. Dari tidak bisa menulis, sampai bisa jadi membaca. Menulis. Iya. Kasih. Dari tidak bisa menggambar, jadi bisa membaca. Iya, dari tidak bisa menggambar menjadi bisa menggambar. Ternyata kalian tadi malam belajar ya, sehingga tahu apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan. Iya. Nah, sekarang kita akan memperhatikan gambar. Di sini mari membandingkan kemampuan saat masih bayi dengan kemampuan saat ini. Jadi kemampuan ya, membandingkan kemampuannya. Jadi perhatikan kemampuan kalian. Ibu kasih waktu kalian memperhatikan baik-baik. Iya. Sekarang sudah mengamati gambarnya ya. Nah, apa pendapat kalian tentang gambar tersebut? Apa? Dari bayi menjadi bisa naik sepeda. Dari ini bayi ya, bisa naik Sepeda. Apalagi? Dalam gambar ini apalagi yang bisa kalian bandingkan? Karel? Dari
kecil menjadi besar. menjadi Besar. anak-anak. Dari bayi menjadi anak-anak. Terus apa lagi? Dari tidak bisa menjadi Bisa. iya. Nah, sekarang menurut kalian siapa saja yang terlibat? Orang tua, teman-teman, dan guru. Itu terlibat dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Ya, jadi ingat ya, orang tua itu yang pertama kali terlibat dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Lalu selanjutnya siapa tadi? Teman-teman bermain. Mereka juga terlibat mengajarkan kalian tentang permainan. Lalu siapa lagi yang terakhir tadi? Guru. Iya, guru. Guru yang mengajar kalian yang dari tidak bisa menjadi bisa. Lalu selanjutnya, dalam pertumbuhan apa saja ya? Faktor apa saja yang mempengaruhi? Faktor apa saja? Ada dua tadi. Faktor apa saja? Makanan yang sehat dan olahraga. Iya, makanan yang sehat dan olahraga. Supaya setelah makan sehat, setelah makan badan menjadi sehat, harus berolahraga. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan? Tadi yang mempengaruhi pertumbuhan. Sekarang yang mempengaruhi perkembangan. Faktor apa saja? Iya, belajar yang giat supaya dari tidak bisa menjadi bisa. Lalu apa lagi? Iya, berarti dengan tekun. Siapa di sini yang mau main sepak bola? Angkat tangannya. Nah, kalau mau menjadi pemain sepak bola berlatih enggak? Ya. Iya, harus berlatih dengan tekun. Ini Arjun, mau jadi apa Arjun? Pelukis. Apa? Polisi. Apa Arjun? Ayo Arjun cepat. Iya, jadi tentara berarti harus berlatih, harus belajar supaya pintar. Oke, sekarang kita lanjutkan gambar yang kedua. Mari kita sama-sama membaca kitab suci. Nah, ini kitab suci. Ini sehat, cerdas, bijaksana. Oke. Lalu ini gambar siapa? Yesus. Iya. Sekarang kita baca. Kita akan membacanya bersama-sama tentang itu diambil dari Injil apa? Injil Lukas. Iya. Bab 2 ayat 39 sampai ayat 40. Iya, sampai ayat 40. Mari kita bersama-sama. Ayo, sama-sama. Lukas bab 2 ayat 39 sampai 40. Setelah Yesus dipersembahkan di bait Allah oleh orang tuanya, mereka kembali ke rumahnya di Nazaret. Yesus bertambah besar dan kuat. Ia tidak sama sekali. Kasih karunia Allah ada padanya. jadi kasih karunia Allah ada Pak. Nah, setelah membaca ini, apa yang bisa kalian bayangkan? Coba, apa yang bisa dibayangkan? Setelah Yesus dipersembahkan di bait Allah, orang tuanya, mereka kembali ke rumahnya. Apa yang bisa kalian bayangkan? Bercerita tentang siapa? Tentang Tuhan ya? Tuhan Yesus dibawa kemana? Iya, ke bait Allah. Berarti proses dia dari bayi menjadi anak dan remaja. Jadi Yesus juga bertumbuh dan berkembang bersama siapa? Bersama orang tuanya. Lalu siapa lagi yang bertumbuh dan berkembang bersama Yesus selain orang tuanya? Iya, teman-teman dan keluarganya. Ceritakan.
Bagaimana Yesus tumbuh dan berkembang? Ya sama seperti kita, dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tapi tidak menjadi tua karena beliau wafat di kayu salib pada umur 30 tahun. Jadi Yesus tidak mengalami tua ya, karena dia wafat pada umur 30 tahun. Nah, sekarang saatnya kita membuat kelompok. Yang pertama itu, kelompokkan ciri-ciri pertumbuhan fisik dahulu dan sekarang ya. Pertumbuhan fisik tadi dahulu dan sekarang ya. Lalu yang kedua, kelompokkan perkembangan dahulu dan sekarang. Lalu yang ketiga, ceritakan siapa saja yang terlibat dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu. Sama aja kalian kurus. Kecil, besar, kurus, gemuk. Iya, sama. Nah, kecil, besar. Terus apa lagi? Nah, pendek, tinggi. Itu kan contohnya. Lalu apa lagi? Masih banyak. Oke, sudah. Ayo, kelompok 2. Iya, kelompok 2. Sudah? Oke. Sudah. Saatnya kita presentasi. Kelompok mana yang mau maju? Oh, kelompok 1. Ayo, kelompok 1 siapa yang tuanya? J ya. Ayo J, bawa teman-temannya. Maju semua ya. Ayo, kita yang lain mendengarkan presentasi dari mereka. Ciri-ciri pertumbuhan fisik dahulu dan sekarang. Pendek, tinggi, kecil, besar. Gigi atau belum tumbuh. Gigi belum tumbuh. Gigi sudah tumbuh. Belum memiliki rambut, sudah memiliki rambut. Baju longgar, baju sempit. Sepatu longgar, sepatu sempit. Ciri-ciri perkembangan kemampuan dahulu dan sekarang. Tidak bisa membaca, sudah bisa membaca. Tidak bisa menulis, sudah bisa menulis. Tidak bisa main sepeda, sudah bisa main sepeda. Tidak bisa menggambar, sudah bisa menggambar. Ceritakan siapa saja yang terlibat dalam proses pertumbuhan dan perkembangan dirimu. Orang tua dan keluarga, teman-teman bermain, dan bapak ibu guru. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih ya sudah mempresentasikannya. Silakan duduk. Nah, itu tadi pertumbuhan dan perkembangan. Seperti yang kelompok 1 dan kelompok 2 presentasikan itu sudah benar. Yaitu kalau tumbuh berarti tinggi, dulu pendek sekarang tinggi. Dulu kurus, sekarang gemuk karena makan banyak tadi. Nah, lalu perkembangan. Apa tadi perkembangan? Tidak bisa menjadi bisa. Tadi sudah jelaskan tidak bisa membaca menjadi bisa membaca. Nah, dan yang terakhir, siapa saja yang terlibat tadi? Ternyata lupa. Siapa satu yang terlibat dalam pertumbuhan dan perkembangan? Iya, Tuhan. Tuhan yang pertama terlibat, baru orang tua, teman, dan bapak ibu guru. Iya. Sekarang kita dapat mengambil kesimpulan dari apa yang kalian presentasikan tadi. Kalian bisa membedakan antara dulu dan sekarang. Nah, sekarang ibu mau berikan kesimpulan. Ternyata saya tumbuh dan berkembang itu merupakan suatu proses tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu adalah fisik, berkembang adalah jasmaninya. Dari tidak bisa menjadi bisa. Nah, harapan ibu, setiap orang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Termasuk siapa? Tuhan Yesus tadi. Dia bertumbuh dan berkembang. Lalu tubuh kita terus bertambah besar. Dengan apa kita bertambah besar? Yaitu dengan makanan yang sehat dan olahraga.
supaya bisa menjadi bisa, kita buat apa? Yaitu belajar dengan tekun, berlatih dengan giat. Nah, Ibu harap setelah belajar bertumbuh dan berkembang, kalian mampu membedakan dulu dan sekarang. Lalu kalian bisa menceritakan bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan. Siapa yang terlibat? Lalu yang terakhir, kalian setelah tahu proses pertumbuhan dan perkembangan, kalian mampu bersyukur. Nah, Ibu kira pelajaran untuk hari ini cukup sampai di sini. Ibu kasih tugas untuk minggu depan. Kita akan belajar tentang saya mampu berbuat baik. Saya mampu membedakan perbuatan baik dan buruk. Ya, nanti kalian Ibu kasih gambar, Ibu kasih materinya, nanti dipelajari ya, supaya minggu depan kita sudah tahu apa yang mau kita buat. Apa itu perbuatan baik? Tolong menolong, saling membantu. Apalagi? Kerjasama. Apa perbuatan buruk? Mencuri, berbohong, usil, ya kan? Nah, itu nanti akan kita pelajari minggu depan. Saya mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Itu pelajaran kita. Jadi Ibu kira pelajaran kita cukup sampai di sini. Kita tutup dengan doa penuh. Siapa yang berdoa? Jessica. Ayo Jessica. Teman-teman, marilah kita berdoa dengan nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, berilah kami semangat dan ketekunan di saat belajar dan berlatih untuk menjadi anak yang cerdas, kuat, dan bijaksana seperti Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Jessica. Selamat pagi.